Bab 18 Kenapa dengan dia Ray? Pagi harinya di kampus Ara sedang berada di dalam perpustakaan dan tak lama kemudian Brian menghampirinya. Rajinnya, ucap Brian. Kak Brian, baru dateng kak, tanya Ara. Iya nih, kamu pagi amat beranjatnya. Petik 2. Soalnya mau baca buku ini dulu kak, Ara menunjukkan buku yang ia baca. Kelihatannya seru ceritanya. Iya kak. Kalau sudah selesai baca boleh dong aku pinjem. Petik 2. Boleh kak. Oh iya Ra, aku ke kelas dulu ya. Petik 2. Iya kak. Setelah Brian pergi dari perpustakaan, Ara melanjutkan membaca bukunya di dalam perpustakaan. Sebenarnya hari ini Ara masuk kuliah pukul 8 pagi, tetapi Ara berangkat sejak tadi pagi pukul 6:30. Karena Ara bosan jika harus berada di rumah, terutama di dalam kamar. Tak berapa lama ponselnya bergetar menandakan ada pesan masuk dan Ara mengambil ponsel dari dalam tasnya. Asteris Dina, Ra, kamu sudah berangkat? Ara, sudah Din. Aku di perpustakaan Asteris. Asteris. Setelah membalas pesan dari Dina, Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Lalu setelah itu kedua temannya menyusulnya di dalam perpustakaan dan mengajaknya untuk ke kelas. Ternyata sesampainya di dalam kelas, dosennya sudah berada di dalam kelas. Bukannya ini masih 7:30. Bisik Ara pada Dina dan Tina sambil berjalan masuk ke dalam kelas. Kita gak tahu Ra, jawab Dina dan Tina menganggukkan kepalanya. Ternyata dosennya memajukan jam kuliah karena hari ini kelas Ara harus melakukan tugas yang agak rumit. Asteris. Sedangkan Dion saat ini berada di negara C sedang melakukan perjalanan bisnis dan sekarang Dion sedang meeting bersama kliennya. Dion sangat profesional dalam pekerjaannya, maka dari itu banyak pembisnis yang mengajak perusahaannya untuk bekerja sama. Sebenarnya Dion mempunyai rasa trauma dengan negara tersebut, karena di negara inilah yang membuat sikapnya berubah menjadi dingin. Tetapi karena perjalanan bisnis, Dion harus profesional dan harus bisa melupakan masa lalunya meskipun sulit. Selesai makan siang Dion memilih untuk kembali ke hotel untuk istirahat, karena sejak sesampainya semalam di negara ini, Dion belum sama sekali istirahat. Kamu boleh kembali ke kamarmu Ray, ucap Dion sebelum turun dari mobil. Baik tuan muda, ucap Ray. Setelah itu Dion turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam hotel. Tanpa disadari Dion, saat Dion berjalan di dalam hotel ternyata ada sosok mata yang menatapnya sambil tersenyum. Kau kembali Dio, ucap seseorang yang sedang menatap Dion berjalan. Setelah itu seseorang tersebut berjalan keluar dari hotel dan langsung masuk ke dalam taksi online yang sudah ia pesan. Asteris. Selesai kuliah Ara bersama kedua temannya sedang berada di kantin untuk makan siang sambil ngobrol. Killer banget sih dosen baru itu, gerutu Tina. Iya, otakku rasanya mau pecah, timpal Dina. Biasa aja tahu, ucap Ara. Kamu gitu pinter Ra. Nah kita separohnya kamu tahu gak sih, ucap Dina. Iya, ucap Tina. Tapi dosen baru pelit senyum ya. Bisik Ara. Nah itu dia yang mau aku bilang juga tadi. Ucap Dina. Duh, mana besok jadwalnya siang dosen killer lagi, lanjut Dina. Kayaknya absen deh aku, ucap Tina. Aku ikutan Tin, ucap Dina. Kalian yakin? Gak takut gak bisa lulus? Ara menggelengkan kepalanya. Kita gak kuat rasa sama dosen killer itu, gerutu Tina dan Dina menganggukkan kepalanya. Udah deh kalian harus tetap semangat meskipun dosennya killer, ucap Ara. Tapi otakku Ra yang pengen pecah, ucap Dina sambil memegang kepalanya. Sama, ucap Tina. Kalian ini niat kuliah gak sih? Ucap Ara sambil mengaduk jusnya. Ya niat Ra. Tapi kan dosennya killer, ucap Dina. Oh iya Ra, katamu kemarin kamu sudah kembali ke rumah mertua kamu ya? Bisik Tina. Iya Ra, beneran, tanya Dina. Iya, jawab Ara. Terus kamu sekamar lagi sama suami kamu? Tanya Dina lagi. Iya,
Tapi sejak kemarin dia ada perjalanan bisnis selama beberapa hari, jawab Ara. Di negara mana, Ra? Tanya Dina dan Tina bersamaan. Aku gak tahu, jawab Ara sambil mengaduk jusnya sambil cemberut. Kedua temannya saling berpandangan melihat perubahan wajah Ara yang terlihat seperti kecewa. Kamu kenapa, Ra? Tanya Tina. Ngaduk jus, jawab Ara. Kamu baik-baik aja, Ra? Tanya Dina. Ara menggelengkan kepalanya sambil mengaduk jusnya dan kedua temannya saling memandang. Cerita aja, Ra, ke kita, bujuk Dina. Iya, Ra, cerita dong, ucap Tina. VTTT. Ara menghela nafas berat. Kemudian Ara menatap kedua sahabatnya dengan cara bergantian dan setelah itu Ara menceritakan tentang kejadian kemarin yang dimana Ara menemukan foto Dion bersama kekasihnya di perusahaannya. Kamu cemburu, Ra? Ucap Dina sambil menutup mulutnya. Kamu udah punya rasa suka sama suamimu, Ra? Tanya Tina. Ih, kalian apaan sih? Ucap Ara. Lah terus kenapa, Ra? Tanya Dina. Ya aku kayak jadi beban gitu buat hubungan mereka, ucap Ara dengan lesu. Beban gimana maksud kamu, Ra? Tanya Dina. Sepertinya mereka bersama sudah lama dan mungkin karena perjodohan ini hubungan mereka jadi sembunyi-sembunyi, jawab Ara. Jadi maksud kamu perjalanan bisnis suami kamu itu bisa dibilang menemui kekasihnya gitu, tanya Tina. Ara hanya menganggukkan kepalanya dan kedua sahabatnya kembali saling menatap. Memangnya suami kamu gak kasih kabar hari ini ke kamu? Tanya Dina. Boro-boro kasih kabar. Pamit aja enggak, ucap Ara. Terus kamu kok tahu dia ada perjalanan bisnis? Tanya Tina. Aku tahu dari pelayan rumah. Ya ampun, Ra, kasihan banget sih kamu, ucap Dina sambil memeluk Ara singkat. Kamu yang sabar ya, Ra. Tina mengusap lembut telapak tangan Ara. Kamu suka ya sama dia, Ra? Tanya Dina lirih. Enggak, aku gak suka sama dia. Ara sedikit meninggikan suaranya. Set, terus kenapa kamu kelihatannya seperti sedih gitu ditinggal dia? Ucap Dina lirih. Aku tuh gak sedih. Aku hanya kesel aja. Petik 2. Sedangkan Tina hanya manggut-manggut saja mendengarkan kedua temannya ngobrolin suami Ara. Aku pulang duluan ya, ucap Ara sambil berdiri. Kita anterin ya, Ra? Tanya Dina. Gak usah makasih, aku mau mampir ke ruko dulu kok, tolak Ara. Gak apa-apa, Ra, kita anterin ke ruko, ucap Tina. Udah gak usah, aku duluan ya. Pamit Ara sambil berjalan. Sedangkan kedua temannya masih melanjutkan makannya di kantin sambil ngobrol. Menurut kamu Ara punya perasaan gak sama suaminya? Tanya Dina pada Tina. Entahlah, jawab Tina sambil menaikkan bahunya. Kasihan ya Ara. Menikah muda karena dijodohin dan suaminya mempunyai kekasih, ucap Dina. Apalagi mereka tinggal satu kamar, gimana kalau nantinya mereka berdua tumbuh benih-benih cinta? Lanjut Dina. Itu sih lebih bagus daripada mereka cerai dan Ara menjadi janda muda. Ucap Tina. Tapi kan suaminya sudah punya kekasih, Tin. Mereka kan bisa putus, Din. Tak berapa lama kedua teman Ara pergi dari kantin untuk pulang ke rumah masing-masing. Ara menghabiskan sorenya di ruko dan pukul 5 sore baru pulang ke rumah. Ara pulang ke rumah menggunakan ojek yang sudah ia pesan sebelumnya. Sesampainya di rumah, Ara disambut oleh para pelayan dan mengantarkannya sampai di depan kamar. Makasih ya Nani, ucap Ara pada pelayan yang mengantarnya. Sama-sama Nona muda, jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Maaf Nona muda, ucap Nani saat Ara hendak masuk ke dalam kamar. Iya, ada apa? Ara menatap Nani. Tadi tuan muda menelpon, jawabnya dengan sopan.